Selamat sore semuanya, teman-teman wartawan. Terima kasih untuk kesediaannya dapat datang dan hadir pada sore hari ini. Saya dengan Andreas Sapta Vinadi dari kantor pengacara Andreas Sapta Vinadi dan rekan bersama dengan klien saya yang duduk di samping saya, yaitu Mbak Yeni Haidir. Mbak Yeni Haidir, dalam hal ini kita kenalnya dengan Mbak Tessa Mariska. Dan saya perlu sampaikan di sini bahwa ada hal-hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan agenda pada sore hari ini. Nah, untuk hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan kami menunjukkan terlebih dahulu surat kuasa, betul ya? Surat kuasa yaitu telah ditandatangani oleh Mbak Yeni Haidir, dalam hal ini Mbak Tessa Mariska, kepada saya Andreas Sapta Vinadi, Jimmy, Khalid, Teresia, Nanda, Benizi, tertanggal 29 Februari 2024. Atau mau tunjukin dulu? Nanti di foto aja. Lalu kita masuk ke alamat di blur ya, tolong ya. Terus kita akan menyampaikan wawancara dulu. Somasi. Iya. Oke, baik. Agendanya apa, Pak? Ya, oke. Jadi agenda pada hari ini adalah kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Dewi Persik, atau dalam hal ini disampaikan atas nama Dewi Muria Agung. Dewi Muria Agung atau dikenal dengan Dewi Persik. Saya ingin sampaikan poin-poin atau peringatan hukum sebagai berikut. Ditujukan kepada Dewi Muria Agung alias Dewi Persik, somasi terbuka. Saya bertanya di bawah ini adalah Andreas Sapta Vinadi dan rekan, menyampaikan selaku kuasa hukum dalam hal yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi antara Dewi Muria Agung atau yang dikenal sebagai profesional Dewi Persik dengan klien kami bernama Yeni Haidir, sarjana ekonomi magister manajemen, atau yang dikenal Tessa Mariska selaku korban. Sekali lagi saya tekankan ya, ini selaku korban. Klien saya selaku korban. Saya ulang lagi, Tessa Mariska sebagai korban di sini dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari Dewi Persik. Dengan ini secara tegas, ya, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berlandaskan hukum, kami sampaikan bahwa surat somasi terbuka ini merupakan somasi pertama kepada Dewi Persik untuk dapat ada itikat baik. Saya ulang sekali lagi, itikat baik ya, saudara Dewi Persik. Yang kedua, bahwa secara tegas kami minta kepada Dewi Persik untuk melakukan klarifikasi permintaan maaf secara lisan maupun tertulis melalui media massa dan media sosial untuk mengakui kesalahan dari tindakan yang telah dilakukan Dewi Persik dan juga atas perkataan dan atau tuduhan-tuduhan yang selama ini ditunjukkan kepada klien saya, Tessa Mariska, ya, selaku klien kami. Dan hal yang ketiga adalah bahwa kami selaku kuasa hukum memberikan waktu 3 kali 24 jam. Sekali saya tekankan ya, 3 kali 24 jam, ya, untuk bisa melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu apa yang telah kami sampaikan ini apabila tidak diindahkan atau tidak ditanggapi melebihi tempo waktu yang telah kami berikan, tentunya kami akan melakukan sikap. Kami akan mengambil sikap yang tegas kepada Dewi Persik. Demikian rekan-rekan wartawan yang saya hormati, saya persilakan untuk waktu dan tempat untuk bertanya, dan saya persilakan juga Mbak Tessa Mariska untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Mbak Tessa, ada yang mau disampaikan terkait ini masalah apa dan perkataan apa yang akhirnya menyinggung perasaan Mbak Tessa? Ya, di sini saya melihat dari YouTube, bahwa begini, di sini membawa-bawa Ibu Persik. Yang logikanya orang tuh ya sudah misalkan dia sudah punya suami, tapi dia kan orang itu udah punya suami misalkan.
mencari tahu suaminya dan aku akan tegur suaminya. Orang dihargai atas mulutnya, apalagi sudah nenek-nenek. Sudah 60 tahun. Suaminya katanya tentara. Saya akan cari tahu tentaranya siapa. Ibu Persit. Ya, poinnya Ibu Persit. Saya akan cari tahu suami Ibu Persit tersebut. Ibu Persit ini mengomentari semua urusan orang dan pasti membuat malu suaminya. Suaminya tadi dia bilang tentara ya, karena Ibu Persit pasti suaminya tentara. Jadi poin yang saya ambil di sini adalah aku akan cari tahu dan nanti aku akan tegur suaminya. Akan tegur suaminya ya. Diduga Ibu Persit tersebut melakukan ketidakpantasan yang mempermalukan suaminya. Ketidakpantasan yang mempermalukan suaminya. Kita akan cari tahu. Kita akan cari tahu nanti siapa suaminya. Jadi dia sudah tahu bahwa Ibu Persit suaminya TNI, dia akan tegur suaminya. Nah, setahu saya, kalau yang bisa, kalau selama ini yang negur suami kita, berarti suami kita ada berbuat salah. Biasanya atasan suami kita yang akan menegur. Nah, mungkin saya tidak tahu. Mungkin Ibu Dewi adalah, mungkin Ibu Persit juga. Yang atasan suaminya adalah atasan suami saya, mungkin. Sehingga berani mengatakan akan cari tahu suaminya, akan saya tegur suaminya. Mungkin saya tidak tahu bahwa Ibu Dewi sebenarnya ini mungkin telah dipersunting oleh seorang TNI juga, seorang Ibu Persit juga, atasan dari suami saya. Ya. Setahu saya di lingkungan kami Persit, jika saya melakukan ketidakpantasan itu bisa saya mungkin mempermalukan lembaga. Saya mungkin melakukan tindakan apapun asusila di depan kamera wartawan yang tidak pantas. Tidak pantas itu banyak kata-kata tidak pantas ya. Tidak pantas itu banyak asumsinya, apapun bisa tidak pantas. Tidak pantas mempermalukan suaminya. Berarti ini tidak pantas dan suami saya malu banget. Dan ini mungkin kalau bukan ditujukan ke saya, pasti ditujukan ke Ibu Persit. Kami di sini minta penjelasan Ibu Persit mana yang melakukan ketidakpantasan itu sehingga Ibu Dewi mau mencari tahu suaminya dan mau menegur suami dari Ibu Persit tersebut. Ya. Di sini kami minta kejelasan. Karena anggota Persit banyak. Apalagi dia bilang ada yang 50 sampai 60. Berarti kalau 60 tahun berarti itu juga ibu pensiunan. Biasanya kalau 60 tahun suaminya sudah pensiun. Kalau istrinya 60 tahun. Berarti yang pensiun juga dibawa juga ke sini. Karena asumsinya adalah Ibu Persit. Kalau bukan ditujukan ke saya, akan lebih global. Suami-suami akan bertanya, apakah benar istri saya yang mempermalukan? Dan setahu saya kalau di lingkungan kami, jika kami membuat kesalahan, bukan suami kami yang ditegur. Ibu dari komandan kami yang memanggil kami.
ngobrol ke kami, negur ke kami, bukan langsung ke suami kami. Ya, ini mungkin melebihi daripada istri komandan saya. Karena akan cari tahu suami Ibu Persik tersebut dan akan tegur suaminya. Itu aja sih aku mau bertanya. Kalau ini bukan saya, berarti banyak Ibu Persik. Tapi karena di sini saya terusik, karena di sini adalah ini tanggapan Dewi Persik terkait Nenek Yubrik alias Tessa Mariska, judul dari YouTube. Dan dari komen-komen ke YouTube mengarah ke saya. Kalau mengarah ke saya, alhamdulillah, berarti cuma saya aja. Tapi kalau tidak mengarah ke saya, mohon dijelaskan. Ibu Persik banyak sekali. Mulai dari pensiun kamu buat semua, kasihan. Nanti Ibu Persik akan ketakutan karena sudah mempermalukan, karena sudah membuat ketidakpantasan, karena sudah mempermalukan suami, sehingga Ibu Dewi mau menegur suaminya, akan mencari tahu suaminya. Berat ini, berat. Betul. Saya sini sedih sebenarnya. Betul. Jika itu mengarah ke saya, kenapa membawa-bawa organisasi Persik? Kasihan teman-teman saya yang tidak tahu apa-apa. Kalau mengarah ke saya, tegur saya, omong ke saya, nggak usah bawa lembaga-lembaga Persik. Biar Ibu tahu, istri-istri daripada TNI Ibu Persik itu sangat menghargai, sangat takut untuk berbuat salah. Apalagi saya tidak pernah membawa soal. Kalau tidak mengarah ke saya, jika mengarah ke saya berhadapan cuma sama saya. Kalau nggak mengarah ke saya berhadapan banyak. Ini aja sih kita minta klarifikasi. Kalau Ibu tidak suka sama saya, jangan bawa-bawa Persiknya. Persik itu tidak salah apa-apa, Ibu. Jika Ibu adalah komandan saya, mungkin saya tidak mengetahui kalau Ibu sudah resmi dinikahi oleh atasan kami. Karena Ibu mau tegur suami saya, biasanya atasan kami.